Ya, pada kesempatan kali ini Masan akan memaparkan kepada teman-teman semua terkait materi stoikiometri atau perhitungan kimia, di mana untuk materi stoikiometri ini terdapat dua konsep yang harus kalian kuasai. Yang pertama ada terkait dengan konsep mol, yang kedua adalah penerapan hukum dasar kimia. Untuk konsep mol di sini terbagi menjadi 4 rumus. Yang pertama, mol sama dengan massa dari suatu zat dalam satuan gram dibagi dengan mR-nya. Yang kedua, dalam bentuk larutan, mol sama dengan molaritas atau konsentrasi dikali volume larutan dalam satuan liter. Yang ketiga, dalam bentuk gas, rumus mol terbagi menjadi 3. Yang pertama, mol sama dengan volume per 22,4 liter diukur pada kondisi STP, di mana kondisi STP adalah suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Yang kedua, rumus mol sama dengan volume per 24 liter, ini apabila kondisinya RTP, room temperature pressure. Suhu kamar adalah 25 derajat Celcius, sedangkan tekanan kamar adalah 1 atm. Jika kondisinya tidak STP atau RTP, maka masuk dalam kondisi ideal. Rumus mol sama dengan PV dibagi dengan RT, di mana P adalah tekanan gas dalam satuan atm atau atmosfer, V adalah volume gas dalam satuan liter, R adalah tetapan gas ideal, nilainya 0,082 dengan satuan liter atm per mol Kelvin. Dan T adalah suhu dalam satuan Kelvin. Apabila masih dalam satuan derajat Celcius, perlu dikonversi dengan cara menambahkan 273. Yang keempat, rumus mol sama dengan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro, di mana nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Selanjutnya, di sini ada tentang penerapan hukum dasar kimia. Aslinya hukum dasar kimia itu kan ada 5 ya. Cuman untuk membahas soal-soal stoikiometri, kalian bisa fokus pada konsep ini 2. Yang pertama, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien reaksi sama dengan perbandingan volume gas. Atau yang kedua, perbandingan massa sama dengan perbandingan AR atau MR. Nah, nanti untuk memantapkan kalian terkait dengan materi stoikiometri, selanjutnya Mas Han akan menunjukkan contoh soal-soal dan penyelesaiannya. Soal nomor 1. Reaksi antara gas metana dan gas klor berlangsung sempurna menurut reaksi berikut. 2CH4 ditambah 3Cl2 menghasilkan 2CHCl3 ditambah 3H2. Jika volume gas H2 yang dihasilkan dari reaksi tersebut adalah 300 ml, volume gas hasil reaksi adalah... Oke, untuk soal yang nomor 1, karena di sini diketahuinya adalah 300 ml H2, kemudian yang ditanyakan adalah volume gas hasil reaksi. Artinya hasil reaksi itu yang ada di kanan panah. Nah, ini CH, Cl3 dan 3H2. Ini merupakan hasil reaksi. Nah, kita bisa gunakan konsep hukum dasar kimia di mana perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisien. H2 di sini koefisiennya 3, memiliki volume 300. Artinya satu koefisien memiliki nilai 100. Sehingga CH-Cl3 karena di sini koefisiennya 2, maka volumenya 100 kali 2 yaitu 200 ml. Nah, yang ditanya adalah volume total gas. Volume total gas saat hasil reaksi ini tinggal ditambahkan 200 ditambah 300. Jawabannya adalah 500 ml. Nah, gitu.
Selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan persamaan reaksi belum setara berikut. M2O3 ditambah CO menghasilkan MO ditambah CO2. Jika 2,8 gram CO bereaksi sempurna menghasilkan 14,4 gram MO, ARO 16, dan ARC 12, maka ARM adalah... Soal yang nomor 2, di sini diketahui ada 2,8 gram CO menghasilkan 14,4 gram MO. Yang ditanya berapa AR dari M. Nah, kita bisa gunakan konsep perbandingan massa sama dengan perbandingan MR. Cuman di sini ada reaksi, pastikan terlebih dahulu reaksinya setara ya. Di sebelah kiri M-nya ada 2, di sebelah kanan M-nya baru ada 1. Supaya sama kita kalikan 2. Sebelah kiri O-nya 3 tambah 1, 4. Sebelah kanan 2 tambah 2, 4. C-nya di sebelah kiri 1, di kanan 1. Sudah setara. Kita cek MR-nya, ARC 12, O 16. Kalau ditambah berarti 28. Sedangkan ARM, ini yang ditanya, ARO 16. Karena ada 2 molekul, berarti ini 2 MR-nya MO. Ya, langsung saja bisa kita bandingkan. Ya, kita bandingkan ya seperti ini nanti. 2,8 dibanding MR ya, 28 sama dengan 14,4 gram dibagi 2 MR-nya MO. Nah, kita bisa hitung ya, coret-coret. 2,8 dibagi 28. Nah, ini masih ada 10. 10 dikali 14,4 itu 144. Nah, 144 dibagi 2 berarti ini ada 72. Ya, sehingga diperoleh ya MR dari MO sama dengan 72. Hati-hati, di sini baru MR ya, sedangkan yang ditanya adalah AR. Nah, sehingga AR-nya M kalau ditambah dengan AR-nya O itu sama dengan MR dari MO. Kita masukkan nih AR-nya M yang ditanya, AR-nya O 16 sama dengan 72. Sehingga didapatkan ARM sama dengan 72 kurangi 16, yaitu 56. Lanjut soal nomor 3. Sebanyak 17 gram natrium nitrat ArNa23, N14, O16, dan 6 gram karbon AR-nya 12 bereaksi menurut persamaan berikut. NaNO3 ditambah C menghasilkan NaNO2 ditambah CO2. Reaksi belum setara. Pertanyaannya, massa natrium nitrit yang dihasilkan adalah... Oke, pembahasan soal nomor 3. Jadi di sini ada reaksi 17 gram NaNO3 dengan 6 gram C. Ditanya berapa massa NaNO2 yang dihasilkan. Seperti biasa, kalau ada reaksi belum setara, pastikan dulu ini reaksinya setara ya. Di kiri Na-nya ada 1, di kanan juga ada 1. Di kiri N-nya 1, di kanan juga N-nya 1. Di kiri O-nya ada 3, di sebelah kanan O-nya ada 2 tambah 2, 4. Supaya setara, maka ini dikalikan setengah. Setengah kali 2, 1, tambah 2, 3. Karena ini dikali setengah, jumlah C-nya jadi ada setengah, sedangkan di kanan ada 1, maka kita kalikan setengah. Nah, data yang ada di soal ini kan ada massa sama AR ya. Nah, kita bisa gunakan konsep perbandingan massa sama dengan perbandingan MR. Kita hitung dulu MR-nya. ARNA 23, N14, 23 tambah 14, 37, ditambah O 16 kali 3, 48. 37 tambah 48, sehingga ini MR-nya diperoleh 85.
AR-nya C 12, artinya kalau ada setengah molekul C, AR-nya menjadi 12 kali setengah 6. Sedangkan NaNO2, 23 tambah 14, tadi 37 ditambah 16 kali 2, 32. 37 tambah 32, 69. Nah, ini kita langsung saja bandingkan massa dibanding dengan MR ya. 17 dibanding 85. Ini 2/10 kali. Sedangkan C 6 dibanding 6 ini adalah 1 kali. Nah, kalau ada lebih dari satu perbandingan ya dalam konsep stoikiometri, kita gunakan perbandingan yang kecil atau istilahnya reaksi pembatas. Maka nanti ini perbandingan massa NaNO2 dibanding MR gitu ya. Itu harus 2/10 kali. 2 kali 6, 9, 138 dibagi 10, hasilnya 13,8 gram. Nah, seperti itu. Jadi mudah ya, nggak perlu repot-repot membuat reaksi MRS. Cukup dengan perbandingan massa sama dengan perbandingan MR. Ya, itu tadi pembahasan materi dan juga soal-soal terkait dengan stoikiometri di video bagian yang pertama. Nanti masih ada lanjutannya ya untuk pemantapan latihan soal-soal lebih jauh lagi. Dan juga di video berikutnya Mas akan memaparkan materi lain selain stoikiometri. Pokoknya nanti kalau dari teman-teman ada yang mau request bisa langsung komen saja di bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe.